Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kaitannya dengan sejarah berdirinya kampus Banda Neira ini atau Syahrir, kalau bisa dibilang itu terkait dengan sangat berkaitan dengan situasi yang terjadi saat itu di Maluku. Yang kita sudah tahu semua bahwa saat itu di tahun 2000 sampai 2001 Maluku masih eh, di dalam situasi yang sangat mencekam akibat konflik yang mulai pecah di tahun 1999. Nah, adalah satu hal yang sangat susah memang dipercaya atau dibayangkan pada saat itu ada orang yang bukan saja berbicara tentang bagaimana menyelamatkan diri, tapi sudah bicara tentang bagaimana membangun sebuah sekolah tinggi, perguruan tinggi. Dan itulah Pak Des Alwi dan Pak Profesor Dr. Ahmadi Hussein. Di tengah situasi yang mencekam itu, tanpa direncanakan, dua orang ini bertemu. Jadi cerita yang saya dapat dari Prof. Hamadi dan juga dari beberapa orang dekat dari Pak Des Alwi, keduanya memang dipertemukan oleh permintaan dari pemerintah Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Gus Dur, yang sebenarnya dua orang ini diminta untuk hadir di Jakarta untuk membahas situasi di Maluku saat itu, yaitu dalam hal konflik. Nah, jadi bukan dalam urusan yang terkait dengan pendidikan di Banda, tidak. Jadi ketemunya mereka berdua itu di Jakarta untuk membicarakan tentang konflik Ambon, bagaimana solusi, bagaimana jalan keluar dari konflik yang berkecamuk. Nah, setelah pertemuan berlangsung antara pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat Maluku, dan diantaranya ada dua orang Banda ini, putra Banda ini. Setelah pertemuan dengan pemerintah, keduanya lalu kemudian berjumpa lebih intens. Kalau saya tidak salah, di salah satu waktu itu Pak Des menyetujui, Pak Des meminta untuk berjumpa di hotel di salah satu kawasan di Senayan, kalau yang saya tidak salah ingat. Nah, di tempat itulah baru kemudian mereka berdua berbincang lebih serius untuk bagaimana masa depan, membangun pendidikan dan masa depan anak-anak Banda Neira. Dan disitulah kemudian tercetus ide dari Prof. Hamadi tentang membangun kampus, ya, yang sebenarnya tadinya tidak muncul ide itu, karena dalam pembicaraan awal Pak Des ingin sekali membangun sekolah semacam pesantren di Banda Neira. Namun dengan pertimbangan situasi konflik yang sedang berkecamuk, Prof. Hamadi lebih memilih untuk membangun kampus karena mempertimbangkan bagaimana supaya bisa menghasilkan, lebih cepat menghasilkan pemuda-pemuda yang siap pakai. Kalau pesantren jaraknya masih agak panjang dalam pertimbangannya Prof. Hamadi. Tapi kalau kampus jaraknya lebih dekat dan sudah pasti mobilisasi atau persiapan untuk sumber daya manusia bisa lebih cepat juga untuk dipakai. Itu pertimbangan-pertimbangannya. Akhirnya disepakatilah dibangun sekolah tinggi. Saat itu yang muncul adalah sekolah tinggi perikanan yang akhirnya berdiri resmi pada tahun 2001. Sekolah tinggi keguruan saat itu belum muncul ide itu. Karena ini juga perlu diketahui kenapa sekolah tinggi perikanan yang pertama kali dimunculkan oleh Prof. Hamadi, yang sebenarnya berlatar belakang filsafat, bukan berlatar belakang sarjana perikanan. Beliau adalah seorang sarjana filsafat, doktor juga di bidang filsafat, tapi justru lebih memilih membangun sekolah tinggi perikanan karena beliau melihat potensi daerah saat itu, yang memang potensi lautnya, sumber daya ikannya sangat besar. Nah, akhirnya disepakatilah
akhirnya disepakatilah mendirikan Sekolah Tinggi Perikanan dan berdiri secara resmi pada tahun 2001. Untuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu idenya mulai muncul kalau saya tidak salah di sekitar tahun 2005-2006, karena waktu itu latar belakang settingnya berbeda dengan perikanan. STP dengan STKIP berbeda setting lahirnya. Kalau STKIP itu settingnya atau latar belakang dia dimunculkan ide itu karena melihat kondisi dan situasi guru-guru di Banda Neira saat itu yang memang pada umumnya atau mayoritas belum berlatar belakang sarjana. Jadi lebih banyak diploma. Bahkan tidak sedikit juga tidak sedikit juga yang berlatar SMA, SLTA, kalau saya tidak salah waktu itu. Nah, akhirnya dipanggillah beberapa tokoh pendidik di Banda Neira, Prof. Hamadi dan Pak Des Alwi, kemudian memanggil mereka-mereka yang dipandang punya pengalaman dan juga cukup wawasan tentang pendidikan, khusus tentang keguruan dan pendidikan. Dan saat itu orang yang paling diandalkan saat itu yang saya ingat ya Pak Dr. Usman Talib, yaitu ketua sekolah tinggi saat ini. Ya memang tidak hanya beliau, tapi ada beberapa juga yang saya juga mungkin kalau saya tidak salah sebut almarhum Pak Guru Lati dan juga beberapa tokoh-tokoh senior yang mungkin sekarang itu sudah wafat di Banda yang berada di balik juga ikut membantu mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Idenya muncul di sekitaran 2006, 2007 itu yayasan mengambil keputusan untuk menerima mahasiswa angkatan pertama, meskipun sebenarnya belum resmi untuk berdiri. Tapi karena ada ada keinginan dari yayasan yang kuat untuk segera menerima mahasiswa dan juga terbukanya peluang itu oleh kementerian, ya akhirnya dibukalah. Namun kemudian seiring berjalan waktu pada tahun 2009 terbitlah SK resmi pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hatta Syahrir Banda Neira. Setelah berjalan dua sekolah tinggi ini, ya seperti halnya kampus-kampus lain, tidak ada jalan cerita yang mulus atau yang aman-aman saja. Ya selalu saja di mana-mana kampus, lembaga pendidikan, perguruan tinggi punya hambatan, tantangan dalam mengelola perguruan tinggi itu. Nah, termasuk juga STP dan STKIP Hatta Syahrir Banda Neira juga mengalami hambatan dan tantangan dari dalam sendiri, internal, dan juga dari luar, dari eksternal kampus. Dan itu satu hal yang lumrah terjadi, menjadi satu dinamika dalam perkembangan sebuah perguruan tinggi, saya kira. Dan itu wajar. Ya, STP dan STKIP juga mengalami hal itu. Ada hal-hal yang mungkin di antara sivitas akademik yang kurang harmonis, sehingga terjadi semacam ada sedikit perselisihan, dan itu saya kira wajar-wajar saja. Cuma memang akhirnya punya dampak yang cukup signifikan, berpengaruh terhadap misalnya penerimaan mahasiswa baru, karena internal kita yang tidak harmonis sampai akhirnya berdampak pada proses atau input dari mahasiswa baru yang masuk ke kampus Hatta Syahrir. Artinya dinamika itu wajar, tapi tentu saja tidak dianggap sebagai suatu hal yang sepele, karena dampaknya cukup serius. Pertama, dari segi kuantitas
mahasiswa yang masuk menjadi berkurang karena ada hal-hal yang ada problem di dalam kampus Hatta Sarir. Dan juga kenapa sampai seperti itu, ya sudah pasti ada hal yang tidak beres menurut anggapan masyarakat Banda Neira. Ya, kampus Hatta Sarir juga mengalami krisis kepercayaan. Ya. Kenapa sampai mahasiswa atau mahasiswa berkurang? Ya, sudah pasti masyarakat Banda Neira atau masyarakat Maluku pada umumnya menjadi semacam ada krisis kepercayaan, menjadi kurang percaya apakah memang kampus betul-betul tidak berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan. Misalnya ada isu-isu tentang studi yang kuliah yang terlalu lama, ada isu-isu tentang kuliah yang dipersulit. Ya, itu hampir di semua kampus memang pasti ada itu isu-isu seperti itu. Dan kami juga Hatta Sarir juga mengalami hal itu. Tapi alhamdulillah semua kita lalui dengan sabar dan tetap optimis, dan alhamdulillah sampai hari ini kita bisa lihat hasilnya. Kampus Hatta Sarir bisa terus survive dan bahkan bisa menerima mahasiswa dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, ya, semakin banyak. Itu suatu hal yang patut disyukuri. Artinya dinamika itu ada, tapi ujung dari kesabaran dan ketabahan dan juga optimisme, ya, sehingga bisa mewujudkan kondisi Hatta Sarir hari ini. Tentu saja kondisi hari ini tidak ideal, ya, bukan sesuatu yang sangat ideal. Kita masih harus mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi ini sudah sangat bersyukur kalau misalnya kita bandingkan dengan kondisi dan situasi kampus Hatta Sarir di 5-10 tahun yang ke belakang. Ya, di usia yang ke-11 ini, di Disnatalis yang ke-11 ini, kita semua berharap tentu saja kampus STKIP Hatta Sarir jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, di usia 11 itu usia masih sangat remaja, jadi memang jangan juga terlalu berharap terlalu tinggi, tapi tentu saja orang perlu berharap untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat situasi atau peristiwa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, itu kan menjadi pengalaman. Teman-teman saya, sivitas akademik, dosen-dosen, rekan-rekan kerja di administrasi, dan tentu saja juga mahasiswa, dengan mengetahui perjalanan dari perguruan tinggi ini, tentu saja kita semua berharap menjadi lebih mantap lagi, yakin bahwa ini memang bukan kampus sembarang kampus, jadi kampus yang penuh dengan perjuangan, didirikan oleh para pejuang di dalam situasi yang betul-betul situasi perjuangan, konflik etnis dan agama, dan mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Nah, hari ini kita dihadirkan oleh perguruan tinggi yang sudah ada dan tinggal kita jalankan saja, tinggal dibina dengan jauh lebih baik. Nah, di usia yang ke-11 ini kita berharap mudah-mudahan STKIP jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dijadikan pengalaman-pengalaman sebelumnya menjadi satu pelajaran yang berharga. Hidup itu bisa pahit, bisa manis, ya seperti kopi ini kan. Ini kopi pahit, tapi nikmatnya itu justru ada di pahitnya. Ketika kita seruput kopi pahitnya, kenikmatannya justru kita dapat di situ. Ya, mudah-mudahan itu menjadi satu pelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa, yang sudah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan manfaatnya, apakah itu dari sivitas akademik, juga dari masyarakat Banda pada umumnya. Terima kasih, happy birthday, selamat ulang tahun. Semoga STKIP Hatta Sarir semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.